Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu PAI dan Budi Pekerti. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang perilaku terpuji. Tahukah anak-anak apa itu perilaku terpuji? Nah, di sini ada contohnya perilaku terhadap kedua orang tua. Nah, apa yang kamu lakukan ketika hendak ke sekolah? Pasti bersalaman dengan kedua orang tua kan? Di sekolah juga kamu selalu taat dan patuh kepada guru. Begitu juga dengan lingkungan, suka menolong dan bekerja sama dengan teman. Nah, oleh karena itu, biasakanlah berperilaku terpuji kepada siapa saja, apalagi kepada yang lebih tua. Kita harus menghormatinya. Kepada teman pun kita juga harus menghargainya dimanapun berada. Hendaklah kita berperilaku yang baik. Nah, kemudian bagaimana sih caranya hormat dan patuh kepada orang tua? Nah, hormat dan patuh kepada orang tua diantaranya orang tua harus dihormati dan dipatuhi. Merekalah yang membimbing dan menyayangi kita. Ayah bekerja untuk menafkahi kita. Ibu pun bekerja untuk menyediakan keperluan kita. Nah, jika tidak hormat kepada mereka, kita termasuk anak yang durhaka. Anak durhaka dibenci oleh Allah dan juga orang tua. Anak durhaka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian kepada siapa lagi? Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Siapakah orang tuamu di sekolah? Pasti bapak dan ibu guru. Nah, kamu harus hormat dan patuh kepada mereka. Kepatuhan dan hormat kamu terhadap guru sama seperti kepada orang tuamu. Bagaimana cara hormat kepada guru? Nah, jika kamu bertemu guru, ucapkan salam. Jabatlah tangannya sambil tersenyum. Bicaralah dengan sopan kepada gurumu. Jika lewat di depannya, berjalanlah dengan menunduk sambil mengucapkan permisi. Menunduknya menunduk sedikit ya, jangan kayak orang ruku ya. Nah, jika hendak bertanya, mintalah izin dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, hormat kepada sesama anggota keluarga. Keluarga ibarat sebuah bangunan, semua bagiannya bersatu dan saling menguatkan. Demikian juga dengan keluarga. Semua anggota keluarga harus bersatu dan bekerja sama dengan cara saling menghormati. Seorang kakak harus sayang kepada adiknya. Seorang adik harus hormat kepada kakaknya. Nah, saling membantu membersihkan rumah, merapihkan tempat tidur masing-masing, tidak mengganggu satu sama lain. Nah, sesama anggota keluarga tidak boleh bertengkar atau bermusuhan. Semua anggota keluarga harus saling menyayangi. Jika mempunyai sesuatu, kita harus mau berbagi dan tidak boleh saling berebut. Semua anggota keluarga harus hidup rukun. Contoh menolong yang tidak. Kemudian ada juga contoh yang tidak dibolehkan. Misalnya apa?
Contoh menolong yang tidak dibolehkan adalah pertama, memberi contekan saat ujian sekolah. Nah, itu tidak baik ya, jadi tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, membantu teman bolos sekolah, misalnya ngajak kabur. Nah, itu juga tidak baik, contoh yang tidak baik. Walaupun membantu teman karena tidak baik, itu tidak boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga, membantu teman mencuri mangga atau misalnya mencuri yang lainnya. Saya kan mau membantu teman mencuri. Nah, itu tidak boleh kalau membantunya dalam sesuatu hal yang tidak baik. Kemudian yang keempat, membantu teman berkelahi. Misalnya ada teman yang berkelahi, harusnya dipisahkan supaya damai, bukannya malah membantu berkelahi ya. Itu adalah contoh yang tidak baik ya, tidak boleh dilakukan. Nah, itulah pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya, bisa melakukannya suatu hal yang baik, dan menghindari suatu hal yang tidak baik. Ya, sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.